harusnya mereka nggak usah over gitu lah. Ya biasa aja, tidak usah ada kalimat penolakan. Indramayu hari ini menjadi tren bagi kabupaten kota di Jawa Barat. Setelah saya menjabat sebagai PLT, mereka akan mendukung ke saya bukan kepada tidak patuh dan tidak tegak lurus terhadap kepemimpinan sebelumnya. Berapa kali pun Anda mengkritik pemerintahan Indramayu, insya Allah tidak ada kriminalisasi terhadap pers. Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Jendela Iwo, akhirnya kita bertemu kembali pada episode kali ini. Pada episode kali ini, Jendela Iwo menghadirkan ketua, lebih tepatnya PLT Ketua PWI Indramayu, yaitu Bapak Ihsan Mahfud, atau yang biasa disapa dengan Kang Icang ya. Kang Icang ya. Teman-teman, pada hari ini beredar isu di tengah-tengah masyarakat bahwasanya ada dualisme atau dua kubu kepemimpinan di Persatuan Wartawan Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Indramayu. Yang mana hari ini dipimpin oleh ada yang di bawah kepemimpinan dari Pak Deddy Musasi dan juga ada di bawah kepemimpinan Bapak Ihsan Mahfud, seperti itu. Nah, hal ini atau keadaan seperti ini sekarang menjadi pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat, khususnya kalangan insan pers Indramayu. Sebenarnya apa yang terjadi di tubuh organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Indramayu? Baik, langsung saja kita sapa Pak Icang. Selamat datang Pak Icang. Ya, selamat datang. Baik Pak Icang. Sehat Pak Icang. Sehat Pak Icang. Ya. Sehat. Pak Icang, ini kalau boleh tahu nih Pak Icang, sebenarnya apa sih yang terjadi di organisasi PWI Kabupaten Indramayu? Karena rumornya banyak banget di tengah masyarakat, bahkan insan pers, organisasi pers yang ada di Indramayu. Ini ada apa kok secara tiba-tiba gitu ya? Secara tiba-tiba muncul PLT Ketua PWI Kabupaten Indramayu, Pak Icang. Mungkin bisa dijelaskan Pak Icang? Baik, terima kasih. Melalui forum Jendela Iwo ini, saya ingin menyapa kepada masyarakat Kabupaten Indramayu khususnya dan keluarga besar PWI dimanapun berada, bahwa terkait pertanyaan tadi, sebetulnya PWI itu kan sebuah organisasi pers yang tertua yang hari ini dalam kondisi dualisme kepemimpinan dari mulai tingkat pusat. Pertama, bahwa PWI melalui keputusan Rakernas menyatakan bahwa Hendri C.H. Bangun sebagai ketua umum yang terpilih pada saat itu. Namun dalam perjalanan itu ada langkah-langkah yang dilakukan oleh organisasi tingkat pusat, di mana Dewan Kehormatan menyatakan bahwa ketua umum dianggap telah menyalahi prosedur dan kemudian diberhentikan. Tetapi kami tidak menjelaskan tentang bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi di kepengurusan pusat, karena memang itu bukan domain kami. Sehingga ini saya nyatakan disclaimer buat kami bahwa tidak berhak
sebagai anggota, sebagai PLT yang ditunjuk per 16 Mei kemarin untuk menyampaikan terkait dengan dinamika yang terjadi di pusat. Tetapi fakta yang kami terima bahwa tidak akan mungkin saya ditunjuk sebagai PLT kemudian ujuk-ujuk tanpa dasar kemudian menjalankan organisasi. Kan itu, Mas. Artinya apa? Bahwa kalau kemudian teman-teman meragukan apakah SK penunjukan saya itu ilegal, yaitu klaim mereka sah-sah saja. Kalau kemudian mereka juga tidak mengakui adanya penunjukan PLT, yaitu hak mereka. Yang terpenting adalah saya dan teman-teman diberi tugas oleh Ketua Umum Henry C. Bangun untuk memperbaiki, menyelamatkan marwah organisasi, terutama PWI, yang secara legitimasi menyatakan bahwa Ketua Umum Henry C. Bangun merupakan Ketua Umum PWI yang sah dan legitimit sampai dengan hari ini. Jadi seperti itu. Berarti penunjukan Pak Icang sebagai PLT ini sudah sesuai prosedural ya Pak Icang? Sudah sesuai prosedural. Lantas untuk kubu sebelah nih yang dipimpin oleh Pak Deddy Musashi, itu berarti dari pusat tidak ada kewenangan lagi? Kan begini, Mas, di Jawa Barat itu hampir beberapa PWI merupakan pendukung dari Ketua Umum Zulman Sah sekedar. Sementara walaupun klaim Deddy Musashi SK-nya dari Henry C. Bangun, tetapi dalam perjalanan di tahun 2024 itu mereka mendukung KLB di Jakarta. KLB-nya Zulmansyah. Kan pada saat itu kan Ketua Umum Henry C. Bangun juga membekukan kepengurusan Provinsi Jawa Barat. Artinya Pak Demus ini dibekukan pada saat itu sampai hari ini? Bukan Demusnya. Oh, bukan. Bukan, tapi Ketua Jabarnya. Ketua Jabarnya. Pengurus Jabarnya itu dibekukan. Maka setelah membekukan kepengurusan Jawa Barat menunjuk PLT yaitu Pak Dono. Pak Dono itulah yang kemudian mengusulkan saya sebagai PLT di Indramayu. Jadi di Jawa Barat ada 2, di kita ada 2, dan sekarang di Jawa Barat itu hampir beberapa kabupaten kota juga dualisme kepemimpinan. Sama. Muaranya bagaimana nanti setelah Agustus 2025 ini ada proses islah yang dilakukan oleh kubu Zulmansyah dan kubu Henry, mereka akan melakukan kolaborasi. Hasilnya seperti apa ya kami akan nunggu saja. Apakah nanti kemudian itu akan berdampak kepada Indramayu? Ya kita tidak tahu. Yang pasti sebagai anggota organisasi, sebagai orang PWI, saya wajib dan patuh terhadap perintah Ketua Umum. Ketika Ketua Umum suruh segera menggelar KLB di Indramayu, ya saya laksanakan. Karena dalam petikan SK yang saya terima, selama 6 bulan itu harus sudah terbentuk kepengurusan PWI yang definitif. Itu sampai dengan nanti muaranya di di bulan Agustus ya, begitu Pak Icang? Di luar itu, setelah kami menerima SK per 16 Mei 2025 kemarin, 6 bulan ke depan saya dikasih tanggung jawab untuk melakukan konsolidasi, untuk menjalankan langkah-langkah kegiatan-kegiatan organisasi, dan segera menggelar KLB tingkat kabupaten kota yang waktunya sampai 6 bulan. Jadi kalau kemudian saya dalam 1 bulan bisa menggelar KLB, ya ini nggak menyalahi aturan juga. KLB kepanjangan dari apa Pak? Kongres luar biasa gitu. Yeah. Kongres luar biasa. Nanti akan ada konferensi cabang luar biasa. Konferensi cabang luar biasa. Artinya nanti akan ada penunjukan kepemimpinan gitu ya? Bukan atau ketua baru atau pemilihan. Gimana? Pemilihan. Yeah. Sementara ini sudah ada siapa saja Pak Icang yang akan menjadi calon ketua PWI? Belum, kita belum melangkah ke situ. Artinya bahwa
Apakah mungkin saya nanti definitif, ya kita nggak tahu juga, tergantung hasil keputusan KLB nanti. Apakah nanti ada orang-orangnya dari denomisasi yang mau bergabung ke kita juga, ya sangat mungkin. Dan mereka mau mencalonkan sebagai ketua PWI juga, ya mungkin juga. Kan gitu. Artinya Pak Ecang menerima keberadaan mereka gitu ya, Oh Pak iya. Ecang. Sangat welcome gitu ya. Sangat welcome. Karena teman-teman yang beredar di tengah masyarakat ini kan seperti kalau bahasa Jawanya dibengkerengan, Pak. Enggak. Iya kayak gitu ya. Penggerangan yang apa? Enggak Iya, ada. iya kan gitu ya. Mereka jalan sendiri, kita juga jalan sendiri. Gitu. Artinya Pak Ecang tetap masih menerima gitu ya. Oh iya. Ketika mereka mau bergabung, ya kan gitu ya Pak Ecang, dengan senang hati gitu ya. Sangat. Karena kan kepemimpinan denomisasi itu kan berakhir di tahun 2026. Iya. Ya kan? Kan Iya gitu. betul. Maka secara otomatis dia itu tidak bisa mencalonkan kembali karena sudah 2 periode. Nah, kalau kemudian dari orang-orangnya Mas Deddy Musashi ada yang bergabung dengan kita, ya kami terima. Kalau mereka juga tidak mau bergabung, ya itu ya hak mereka. Nggak ada yang kami persulit, nggak ada yang kami persoalkan. Tapi kan tadi KLB-nya itu di bulan selama 6 bulan ke depan nih. Iya. Berarti ketika sudah terpilih pada KLB itu dengan secara otomatis berarti kepemimpinan Pak Deddy selesai gitu, Pak. Kan dia di tahun 2026. Kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Karena apakah denomisasi juga punya legitimasi organisasi PWI? Ya secara organisasi karena dia berkiblat di klaimnya SK-nya dari Hendri CH Bangun juga. Kemudian sekarang secara organisasi yang dilaksanakan juga mereka kiblatnya ke Zulman Sasa Kedang, ya itu sah-sah saja mereka. Tetapi hari ini persoalan di pusat itu masih belum selesai. Dan kami menyelamatkan organisasi bahwa Ketua Umum PWI yang sah adalah Hendri CH Bangun. Oke baik Pak, karena saya di luar dari PWI ya Pak ya, mau nanya lagi Pak. Berarti kalau Pak Demus itu mengakui ke sana juga Pak, ke Hendri CH Bangun? Ya, kalau yang saya baca dari redaksi berita kemarin oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi mengatakan bahwa saya SK-nya dari Hendri. Ketua sekjennya Iqbal, ya sama, saya juga sama. Artinya kan harus patuh ya Pak ya, Iya. terhadap penunjukan Pak Icang sebagai PLT ya kan? Harusnya mereka nggak usah over gitu lah. Ya biasa aja, tidak usah ada kalimat penolakan. Iya itu kan di media massa tersebar penolakan terhadap kepemimpinan Pak Icang gitu ya. Sampai apa namanya membuat petisi ya itu ya? Ya membuat 7 pernyataan sikap, ya itu kan semua udah saya laporkan semua ketua umum. Artinya sikap dan langkah yang diputuskan oleh DPP, ya saya akan menunggu apakah mereka kepengurusan denomisasi mau dibekukan atau mereka yang membuat statement kemudian dicoret dari keanggotaan PWI, ya kita nggak tahu juga. Tetapi fakta yang kemarin reaktif dari teman-teman untuk menolak keras dengan kehadiran kami dan teman-teman, ya saya semua saya laporkan ke pusat dan provinsi. Yang menulis petisi itu ya Pak ya berarti ya? Iya. Sudah nama-namanya sudah dilaporkan gitu ya? Laporkan semua. Oke, Pak Icang beredar juga nih, kita kan dari media massa juga nih, khususnya online. Itu Pak Icang sedang membuka rekrutmen penerimaan anggota baru. Nah itu gimana Pak Icang, bisa dijelaskan Pak Icang? Ya, jadi dalam ketentuan PDRT itu bahwa calon anggota PWI harus mengikuti orientasi kewartawanan dan keorganisasian atau yang kita kenal dengan OKK. Siapapun boleh menjadi bagian daripada PWI, tapi dengan syarat tadi. Nah, ini yang kemudian lagi kita lakukan, bagaimana PWI sebagai organisasi tertua memberikan keleluasaan kepada teman-teman pers untuk bergabung dan menjadi sebuah kebanggaan. Maka bagi kami tidak ada batasan dan tidak ada halangan kepada siapapun. Dan insya Allah kami rencananya akan digelar pada tanggal 14 Juni 2025 di Indramayu. OKK-nya ya Pak? OKK. OKK-nya. Itu dihadiri nggak Pak dari pusat ke sini? Oh sangat, karena nanti instrukturnya itu
yang sudah kami koordinasikan dengan pusat, yaitu Sekretaris Jenderal. Pak Iqbal akan jadi instruktur untuk memberikan materi tentang keorganisasian, tentang pedoman dasar dan pedoman rumah tangga PWI, kemudian juga setelah memberikan pembekalan dari pengurus pusat dan provinsi, para peserta OKK itu dites, bener nggak dia bisa nulis kan gitu. Soalnya kan sekarang banyak juga teman-teman yang mainnya main copy paste, tidak paham dengan metode penulisan, tidak paham dengan apa itu yang namanya lead, apa itu yang namanya konfirmasi dan lain sebagainya. Bahan-bahan itulah yang kemudian nanti akan diuji. Nah, ketika mereka udah lolos OKK, ya mereka punya hak untuk menjadi anggota PWI. Iya, di tengah masyarakat nih, Pak Icang, masyarakat pers maksud saya, itu saya dengar berbondong-bondong tuh pada masuk tuh, katanya melebihi dari anggota PWI yang di bawah kepemimpinan dari Pak Demus. Itu benar nggak Pak? Faktanya demikian. Karena memang pada saat kepemimpinan sebelumnya itu ruang untuk melakukan komunikasi agak tersumbat ya. Karena Indramayu hari ini menjadi tren bagi kabupaten kota di Jawa Barat setelah saya menjabat sebagai PLT. Karena biasanya yang namanya OKK itu masing-masing kabupaten cuma mengirimkan 5, 10, maksimal berapa lah, 15 paling. Dan fakta hari ini berdasarkan laporan dari panitia koordinator OKK kemarin, itu sudah hampir 40 orang yang mau bergabung ke PWI. Ini kan sebuah pengakuan yang luar biasa dari masyarakat pers, terutama di Kabupaten Indramayu, di mana mereka punya antusias besar untuk berbondong-bondong menjadi bagian daripada PWI. Bahkan jangan-jangan di sekitar kita juga ada yang mau bergabung dengan PWI. Kan itu. Kalau dari kubu sebelah ada nggak Pak yang sudah menghubungi Pak Icang, ketua ikut gabung dong, ada nggak? Banyak. Oh banyak. Cuma tidak terbuka atau? Ya enggak lah, itu kan dapur masing-masing. Oh. Kalau kemudian mereka klaim didukung oleh 31 orang, ya kan, dari pernyataan itu di fotonya kan cuma 23. Dari 23 itu apakah mereka benar-benar mendukung ke sana? Kan yang tahu kan hanya mereka dan kita. Artinya saya masih punya keyakinan bahwa mereka akan mendukung ke saya bukan kepada tidak patuh dan tidak tegak lurus terhadap kepemimpinan sebelumnya atau yang hari ini sedang berkuasa, tetapi mereka memandang bahwa sama-sama pengen menyelamatkan PWI. Dan selama ini kita lagi mencoba untuk merubah mindset teman-teman di PWI bahwa kita jangan hidup di dalam PWI, tetapi bagaimana kita menghidupi organisasi, menghidupi PWI, itu yang paling berat. Ada kemungkinan nggak sih Pak Icang kalau PWI itu berbondong-bondong hari ini nih, ya kan kita ketahui bersama lah Pak Icang sedang dekat gitu dengan pemerintahan hari ini. Apa bisa jadi tuh masuk karena Pak Icang punya akses kedekatan dengan pemerintah? Ya kan kita kan sebagai warga negara yang baik, walaupun saya bukan menjadi bagian daripada tim sukses yang tercatat, tetapi menjaga dan mengawal visi Indramayu Rayang itu adalah kewajiban bersama. Dan pers juga punya tanggung jawab di situ. Sehingga ketika memang kepemimpinan Luki Saifuddin itu arahnya tidak jelas, kita punya kewajiban di situ untuk mengingatkan bahwa Mas Luki ada hal-hal yang menjadi prioritas Anda dan belum ditunaikan. Maka ini yang menjadi satu semangat saya dan teman-teman bagaimana pemerintahan yang sedang berjalan ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Oke, Pak Icang. Pak Icang kan selain di PWI nih ada organisasi lainnya nih Pak Icang, ya kan teman-teman mau tahu kan Pak Icang ini selain di PWI, Pak Icang juga berada dalam organisasi Serikat Media Cyber Indonesia, Pak ya, SMSI, ya kan. Nah, kalau Pak Icang sebagai PLT, apakah jabatan itu juga tidak jadi soal Nggak ada masalah. Tapi kalau jadi ketua PWI, jabatan itu apakah? Nggak ada masalah. Nggak apa-apa, double jabatan gitu.
Karena di PDRT-nya jelas, yang tidak boleh sebagai anggota PWI itu, pertama larangannya dalam ketentuan PDRT menjadi pengurus partai politik. Itu nggak boleh, harus keluar. Pokoknya yang berbau-bau politik itu ya nggak boleh. Maka sepanjang saya tidak membawa label partai politik, ya maju terus. Ada nggak sih Pak keinginan mau dilepas gitu misalkan nanti terpilih jika terpilih jadi ketua Kalau PWI? saya jadi komisaris perusahaan BUMD, saya harus lepas. Wih, ada rencana ke sana tuh Pak? Ya belum tahu juga, saya menunggu petunjuk dari bupati aja. Bocoran Pak? Ya kalau saya ditunjuk, ya saya harus lepaskan semua. Karena nggak boleh kan? Komisaris apa tuh Pak? Maksudnya bocoran gitu, BUMD-nya apa namanya Ya gitu? misalnya kalau saya ditunjuk jadi komisaris, Oh, atau saya misalkan. ditunjuk jadi direktur PDAM misalnya, Wih, luar ya saya biasa. harus lepaskan semua baju pers. Karena dalam ketentuan organisasi juga nggak boleh, harus dilepas. Biar maksudnya kan Pak mungkin dengan keanggotaan yang baru ini biar lebih fokus gitu Pak, ngebangun jadi PWI aja nih yang diurus gitu, SMSI mungkin diserahkan kepada siapa gitu Pak. Biar kalau SMSI kan sudah berjalan nih Saya kan. 2026 juga habis SMSI. Ada proses dan tahapan yang mungkin nanti dilakukan. Ya tentu regenerasi lah. Kita membangun sebuah organisasi di SMSI itu kan organisasi dengan pola-pola komunikatif, dengan pola-pola gotong royong, dengan pola-pola kebersamaan. Jadi saya pikir dinamika yang terjadi di internal SMSI tidak seperti di beberapa organisasi lain, insya Allah. Kami bisa merapikan semuanya, dan kaderisasi yang kami lakukan juga di SMSI berjalan, karena selama ini yang saya alami, yang saya lakukan tidak terlalu otoriter, dan kami terus membangun sebuah kedewasaan dalam berorganisasi, membangun bagaimana mereka punya tanggung jawab. Karena manajer organisasi itu kan sekretaris. Dan selama saya memimpin SMSI, saya nggak tahu juga nomor surat berapa-berapa itu urusan sekretaris. Yang melakukan lobby-lobby ke semua tingkatan apapun, ya saya serahkan sepenuhnya ke sekretaris. Karena manajer organisasi adalah sekretaris. Dan di PWI juga kan akan kami lakukan seperti itu. Jadi tidak semuanya ketua harus mengendalikan semuanya. Artinya apa ya? Harus terjun secara langsung. Ya kami delegasikan kalau memang momen itu momen, misalnya sekarang ada OKK, ada pengukuhan ketua PLT PWI, ya dua koordinator itu harus tanggung jawab. Dari mana sumber dananya, nanti penyelenggaranya kayak apa, rondonnya seperti apa, ayo kita bahas. Setelah udah disepakati, ya baru jalan. Ketika di pertengahan jalan ternyata ada masalah, yang nggak bisa juga saya harus putuskan begitu, tetap kita kumpulkan, rapat dulu dong, nggak bisa, ini organisasi. Karena organisasi ini bukan punya saya. Betul. Ya kan, PWI adalah punya kita semua. Berarti Pak rencana kedepannya cuma ada 2 aja tadi kalau saya lihat Pak, OKK dan KLB. Gak ada lagi nih rencana PWI kedepannya orientasinya apa gitu atau cuma itu aja? Karena Ya, kan Pak Icangnya masih tentunya kan PLT. nanti ada raker ya, rapat kerja tahunan. Dan di rapat kerja tahunan itulah yang nanti akan diputuskan. Mau melakukan kegiatan apa nih? Kalau kemudian bicara advokasi terhadap masyarakat pers seperti apa? Kalau kemudian bicara peningkatan kesejahteraan anggota PWI seperti apa? Kan nanti kan adanya di raker. Gak mungkin juga semua yang saya lakukan dalam memimpin PWI itu atas kehendak saya secara pribadi. Tetapi kan menjalankan garis-garis besar organisasi yang diputuskan melalui mekanisme organisasi. Begitu, Mas. Oke, Pak. Kalau ini apa Icang ya? Menurut pandangan Pak Icang, pers Indramayu hari ini seperti apa, Pak? Ini kacamata apa yang saya Dari pers aja lah, sudut pandang pers atau sudut pandang Pak Icang selaku insan pers gitu, sehingga jelas gitu Pak kontribusinya nanti Pak Icang ketika entah di PWI gitu kan ya. Saya pikir pertama bila ngomongin tentang kondisi pers di Indramayu, yang paling utama dan perlu juga menjadi bahan
informasi kepada masyarakat bahwa industri pers di Kabupaten Indramayu hari ini sudah mulai bergeliat. Saya sebagai ketua SMSI yang membidani di dalamnya adalah perusahaan-perusahaan pers, ada 10 anggota yang ada di Indramayu, itu semua berkantor di Indramayu. Dan di luar itu ada 7 perusahaan pers yang mau bergabung. Dan di luar itu ada puluhan, bahkan hampir mendekati 58 perusahaan pers yang sudah berada di Kabupaten Indramayu, yang sudah eksis melakukan aktivitas pers. Ini kan sebuah tantangan yang mesti juga harus mencari solusi yang terbaik buat perusahaan pers. Karena dalam ketentuan Undang-Undang Pers menyatakan bahwa perusahaan pers itu harus betul-betul dapat berjalan dengan baik dan muaranya adalah apa? Harus bertanggung jawab terhadap wartawan sebagai bagian daripada perusahaan pers, kan itu. Sehingga kalau kemudian dari pertanyaan Mas Taufik tadi, bagaimana pers di Indramayu? Ya kita mau menilai dari sisi mana nih? Independensi, kan gitu, ya kan? Atau kita mau menilai dari keterbukaan, kan gitu. Saya pikir pemerintahan Luki Hakim dan Saifuddin itu harus menjadi bagian daripada keterbukaan informasi publik bagi teman-teman pers. Dari mana bisa diakses itu semua? Ya tentunya kan jangan kemudian teman-teman pers mendapatkan perlakuan dari pemerintah daerah untuk sulit mencari data atau mencari informasi terkait beberapa hal yang berkaitan dengan kerja-kerja jurnalistik. Dan saya pikir dari dinamika yang berjalan saat ini, Bupati Luki Hakim dan Wakil Bupati Saifuddin sangat terbuka dengan teman-teman pers. Bedakan dengan pemerintahan sebelumnya, mohon maaf nih, karena waktu itu saya juga mendampingi, dulu ngambil gambar aja nggak boleh, ya kan, pada saat-saat acara tertentu, seremonial segala macam. Hari ini kita nggak ada batasan itu. Dan ketika memang ada di suatu acara terus kemudian ada doorstop yang diinginkan oleh teman-teman pers, bupati dan wakil bupati, oke. Ini kan artinya menandakan bahwa mereka menerima kita, kan itu. Apalagi yang mau kita sampaikan terkait dengan pers di Kabupaten Indramayu? Independensi, kan gitu kan. Apakah masih ada idealisme dari teman-teman pers? Saya pikir masih banyak teman-teman pers yang kritik dan kritis terhadap kepemerintahan. Saya baca juga berita berita super selalu ngangkat-ngangkat yang kritik-kritik, termasuk juga punya sampean? Kaget News, Pak. Kaget News juga tulisan saya luar biasa. Luar biasa dibaca teman-teman. Dan mohon maaf, yang saya baca dari karakter Bupati Luki Hakim tidak alergi terhadap persoalan itu. Ketika memang kritik Anda itu bermanfaat untuk masyarakat, teruskan aja. Jangan kemudian ketika Anda kritik, Anda mencari sesuatu, nggak usah. Terus saja. Ini saya tekankan juga kepada teman-teman pers. Jangan kemudian kalian gadaikan integritas Anda. Jangan kemudian kalian juga gadaikan independensi Anda. Ketika memang yang saya pahami dari pengalaman dan pelajaran di dunia jurnalistik, saya keluar dari rumah aja sudah ada tantangan di depan. Dan itu wajib hukumnya untuk saya tulis, kan itu. Jadi kalau kemudian bagaimana kondisi pers di Indramayu, saya pikir dinamikanya sangat luar biasa di Indramayu ini. Dan satu hal yang paling penting menurut saya bahwa hari ini pemerintahan Indramayu tidak anti kritik. Berapa kali pun Anda mengkritik pemerintahan Indramayu, insya Allah tidak ada kriminalisasi terhadap pers. Kan yang berbahaya kan itu. Ketika teman-teman pers mengkritik, ya kan, artinya mengkritik itu awas dalam tanda kutip membawa misi pabrik. Jangan kemudian Anda mengkritik pejabat, mengkritik kepala dinas, mengkritik bupati dan wakil bupati hanya kepentingan personal. Ini tolong diperhatikan karena ini sudah jelas melanggar kode etik kita. Ketika memang personal ya mendingan datang aja langsung ke personalnya. Jangan kemudian membuat tulisan yang ujung-ujungnya apa? Hoax, ujung-ujungnya apa?
tidak benar, fitnah dan sebagainya. Ini kan yang harus kita sama-sama jaga, karena bagaimanapun juga kode etik jurnalistik itu adalah bagian dari senjata kita menjalankan tugas. Baik Pak Icang, ada lagi nih. Hari-hari ini sebelumnya ya, wartawan itu kan punya mungkin tempat kumpul gitu ya Pak ya, organisasi wartawan lebih tepatnya. Namanya GPI Pak. Oke. Ya, Geraha Pers Indramayu. Nah, apakah nanti Pak Icang selaku ketua PLT berkantor di situ juga Pak? Artinya kan di sana kan ada kubu yang menolak Pak Icang nih. Apakah berkantor di situ juga atau mau ngambil kantor itu Pak? Enggak. Saya udah punya kantor sendiri Pak, mohon maaf. Iya. Jadi saya lebih mencoba untuk mandiri, karena bicara GPI itu bukan domain PWI. Walaupun saya juga harus meluruskan sejarah kepada teman-teman wartawan yang baru-baru sekarang, bahwa GPI itu dulu adalah sebuah bangunan yang diresmikan oleh Gubernur Yogi SM untuk Persatuan Wartawan Indonesia. GPI yang hari ini dinamai oleh teman-teman organisasi pers yang tergabung dalam FKJI kalau nggak salah, itu berada di tanah aset pemerintah daerah. Maka bagi saya, bagi PWI yang hari ini saya komandoi, tidak punya hak saya untuk menceritakan masalah itu. Tetapi minimalnya saya bisa meluruskan bahwa sesungguhnya itu adalah aset yang oleh pemerintah diperuntukkan untuk PWI. Tapi pada masa kepemimpinannya Ibu Nina, tempat itu kemudian dijadikan sebagai tempat aktivitas 13 organisasi atau 9 organisasi. Saya nggak paham karena saya nggak masuk di dalamnya. Mungkin termasuk IWA juga berkantor di situ kan. Terus kemudian PJI juga berkantor di situ, PWI juga berkantor di situ. Nah, lalu kemudian apakah itu nanti saya akan merebut? Enggak juga. Enggak juga. Apakah kemudian ada pertanyaan dan rumor di lapangan teman-teman masyarakat pers dan organisasi pers bahwa Bupati akan mengosongkan? Ya, itu wilayah kewenangan Bupati. Tetapi faktanya Bupati meminta kepada bidang aset untuk disterilkan tempat itu. Jadi tempat itu bukan milik PWI saya dan bukan milik juga PWI Mas Tidi. Artinya nanti ada nomenklaturnya ya Pak ya, yang menunjukkan bahwasannya pengosongan tempat itu ya nantinya. Ada landasannya lah seperti itu. Ya wilayahnya bidang aset. Tapi sudah ada informasi begitu? Sudah ada informasi. Oh berarti cepat atau lambat 13 organisasi yang ada di situ saya dibilang harus ya mau tidak mau pindah gitu ya Pak ya, berkantor sendiri lagi ya sebagaimana seperti awal kan gitu ya. Ada satu pertanyaan terakhir Pak Icang. Pak Icang sudah ibaratnya memperjuangkan lah ya. Hari ini tadi Pak Icang bilang Pak Icang sudah memperjuangkan gimana caranya dari dualisme yang ada di pusat di daerah pun bisa terayomi gitu ya, menjaga lah gitu ya, jangan sampai yang di bawah ini menjadi tercerai-berai ya kan, dengan tadi mau mengadakan OKK maupun KLB ya. Tapi begini Pak Icang, satu pertanyaan terakhir saya, kalau tadi Pak Icang kan sempat menyampaikan tuh, kalau saya jadi direksi ya kan di salah satu BUMD kan gitu ya, ya saya tinggalkan lah. Artinya gimana dong yang udah usaha ya kan, artinya kepercayaan amanah teman-teman mempercayakan jika terpilih nanti ya Pak Icang ya secara definitif mengamanahkan pada Pak Icang bahwasannya menjadi ketua, lalu Pak Icang angkat kaki gitu dari PWI gitu, itu gimana Pak pertanggungjawabannya dengan anggota nantinya kalau seperti itu? Pertanggungjawaban itu kan diberikan, diserahkan, dikembalikan kepada mekanisme, ya kan? Saya sebagai ketua PWI, definitif. Ya. Ketentuan di PDRT itu tidak ada larangan bahwa tidak boleh politik praktis atau menduduki posisi jabatan. Maka
ini sebuah keharusan bagi saya ketika saya memang ditunjuk atau lolos seleksi sebagai direksi di sebuah BUMD. Nah, kemudian apakah itu harus saya tinggalkan? Ya, harus saya tinggalkan. Jangankan ini belum apa-apa ya. Saya tahun 2009 itu mengawal hampir 108 calon pegawai negeri sipil. Saya ikut juga terlibat di dalamnya. Kemudian setelah mereka diangkat, apa saya ikut? Enggak. Dengan perjuangan apa? Organisasi sama. Dengan sebuah pergerakan sama. Dengan aksi demonstrasi sama. Datang ke DPR RI? Iya. Datang ke Pemda? Iya. Berjuang, sangat berjuang. Berdarah-darah. Tetapi setelah mereka menikmati dan diangkat sebagai PNS, saya nggak ikut menikmati dengan mereka. Saya memilih dengan jalan yang lain. Dan hal itu bukan yang pertama kali menurut saya. Dan saya tidak punya anggapan bahwa saya harus menduduki di sebuah posisi jabatan tertentu. Tetapi ini kan dalam rangka menyelamatkan marwah organisasi. Bahwa bukan menghalalkan segala cara ketika saya diangkat jadi ketua PWI, terus kemudian saya juga jadi komisaris di sebuah perusahaan daerah, terus PWI tetap saja kita jalankan. Ya nggak benar juga. Organisasi tercoleng oleh sikap saya secara personal. Dan itu dianggapnya menjadi kepentingan saya pribadi pada persoalan organisasi PWI. Kami tetap bagaimana menjalankan dan menyelamatkan marwah organisasi, bahwa PWI hari ini yang legitimasi, yang sah ketua umumnya menurut kami adalah Henry Cihabang. Saya pikir. Baik Pak Icang, kita sudah berada di akhir nih dari diskusi kita. Mungkin Pak Icang ada yang ingin disampaikan kepada publik maupun kepada masyarakat maupun kepada insan pers, ya entah berkaitan dengan pers Indramayu maupun persoalan di PWI, mungkin bisa disampaikan Pak Icang. Ya, saya pikir kepada teman-teman keluarga besar pers di Kabupaten Indramayu, bahwa menjadi jurnalis itu adalah tugas yang sangat mulia. Bahwa menjadi penulis itu, saya meyakini ada keberkahan. Bahwa kemudian Anda terjun di bidang jurnalistik atau menjadi wartawan yang dalam tanda kutip di luaran sana mereka menilai negatif terhadap kita karena gerada geruduk dan sebagainya, tetapi di luar itu masih banyak juga teman-teman yang punya moralitas yang sangat tinggi. Maka jagalah marwah daripada pers, bahwa tekuni pekerjaan itu, karena keberkahan itu tidak akan bisa datang hari ini, tapi keberkahan itu akan melekat pada kita dan keluarga kita. Bahwa kemudian janganlah kalian sebagai pers dengan tujuan tertentu menakut-nakuti, membuat orang tidak senang, membuat orang gusar dan sebagainya. Tapi jadilah pers yang menyejukkan. Pers yang betul-betul memberikan edukasi manfaat, baik itu secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, untuk kepentingan kita dan kepentingan publik. Termasuk juga jadikan pers itu sebagai hiburan. Betul Pak. Ya kan? Betul. Contoh misalnya, kalau dulu saya di harian Fajar Cirebon itu ada satu kolom setiap hari yang sangat digandrungi oleh pembaca, yaitu kolom Apa Jare. Apa Jare itu rubrik yang sangat menggelitik dan lucu. Nah, itulah salah satu tujuan dari pers, konten itu menjadi sebuah pengobat dari pembaca ketika memang tertimpa persoalan-persoalan tertentu, dengan membaca itu sehingga bisa terobati. Maka hadirlah pers seperti itu. Jangan kemudian pers itu segala-galanya.
tetap saja semua ada batasannya, dan banyak juga teman-teman kita yang sudah tiada, sudah meninggal dunia. Saya berharap semoga mereka, beliau-beliau yang sudah mendahului kita, dengan tetap konsisten pada aktivitas persnya, menjadi manusia yang berguna, tulisan-tulisannya bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan saya berharap sudahlah, jangan saling sikut, jangan saling menggunjing, jangan saling memancing, jangan saling memprovokasi. Kalau kemudian IWO, lakukan IWO dengan baik. Besarkan organisasi IWO. Kalau kalian itu berangkat dari PJI, besarkan PJI. Kalau kemudian kalian itu dari IWO, besarkan IWO. Kalau kalian itu dari organisasi pers yang lain juga, besarkan. Jangan hiraukan kami PWI. Karena kami yakin orang-orang dari PWI akan mampu menyelesaikan persoalan PWI. Saya rasa itu, terima kasih. Baik, kepada para pemirsa maupun penonton dimanapun berada, akhirnya kita sudah di akhir acara, ya kan? Terima kasih banyak Pak Icang sudah hadir di Jendela IWO, Pak Icang. Jendela IWO, saring, sharing, stop hoax.